Hai, masih bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nanti akan belajar matematika lagi, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberi kesehatan dan masih diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap berdoa, belajar ibadahnya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang bab pangkat. Oke. Kalau kemarin sudah tahu tentang pangkat, pengertian pangkat, sekarang kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke. Dengan catatan apa? Untuk nilai A, B, anggota himpunan real, bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 1, dengan A itu juga tidak boleh sama dengan 0, dan N, M anggota himpunan bilangan bulat positif berlaku. Nah, berarti nanti A, B ini sebagai bilangan pokok, N, M sebagai bilangan pangkat. Yang pertama atau A, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Itu ya. Paham ya? Mudah ya. Jadi apa? Ketika nanti ada perkalian bilangan pokoknya sama-sama A, pangkatnya kok berbeda, boleh kita tambah terlebih dahulu atau kita jumlahkan dulu pangkatnya, baru kita cari nilai A pangkat M plus N. Oke, sifat yang kedua, nah, ini belum ya, cuma bukti saja ini. Seperti yang kemarin, kalau ini A pangkat M dikali A pangkat N, A nya sebanyak M dikali A nya sebanyak N, N faktor M faktor. Paham ya? Ini cuma pembuktian saja, nanti yang lain kalian bisa buktikan sendiri. Nih, jadi ketika kita jabarkan hasilnya M faktor dikali N faktor, jadinya M ditambah N faktor, sehingga A itu pangkat M plus N. Ini pembuktian saja. Kita ke contoh. Nah, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, ini bilangan pokoknya sama, maka kita boleh menjumlahkan bilangan pangkatnya karena bilangan pokoknya sama. 3 pangkat 2 plus 6, 4 itu artinya 3 pangkat 6. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut. Kita buktikan. Kalian coba cari sendiri ya nanti pembuktiannya, bagaimana membuktikan sifat-sifat logaritma. Tapi di sini ini kurang, ini sifatnya ada banyak, tapi ini kalian nanti coba sendiri. Buktinya seperti apa? Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi pangkat N. Jadi apa? Ketika bilangan pokoknya sama, ini pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, dan M tidak apa? M itu harus lebih dari N. Jadi tidak selamanya ada, nanti negatif juga. Ketika M-nya kurang dari N, nanti kita bisa cari, tapi pangkatnya negatif. Kalau pangkat negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Oke, kalian buktikan sendiri nanti, coba-coba di rumah. Kemudian A pangkat M dipangkatkan ke lagi N. Bilangan pokok, pangkat. Ketika pangkat dipangkatkan, ini ya, artinya kita kali. Makanya kita kali A pangkat M pangkat N, artinya A pangkat M kali N. Cukup ya. Kemudian sifat yang keempat, A kali B itu bisa kita tuliskan A kali B pangkat N, A pangkat N dikali B pangkat N. Atau yang sifat yang kelima, A per, ini bisa kita artikan bagi A bagi B, artinya pangkat N. A bagi B pangkat N, artinya A pangkat N dibagi B pangkat N
dengan catatan B tidak boleh sama dengan 0. Ini coba kalian buktikan sendiri nanti. Kita lanjut. Oke. Yang kedua, pangkat 0. Jika A anggota himpunan bilang real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ini salah satu sifat juga ini. Ketika nanti ada bilangan berapapun, bilangan pokoknya positif atau negatif, kok pangkatnya 0, berarti tetap 1. Cukup mudah ya ini ya. Nah, buktinya itu kalian bisa pahami sendiri. A pangkat M per A pangkat N. Ketika Mn, A tidak boleh sama dengan 0 dan M sama dengan N. Ketika M-nya kok pangkat M, N-nya ini angkanya sama, berarti kan ketika kita kurangi kan 0. Ini pembagian ya, 0. Berarti ketika A pangkat 0 itu 1. Udah ya. Jadi persamaan 1 dan 2 itu kita didapat A pangkat 0 sama dengan 1. Lanjut. Pangkat bulat negatif. Nah, jika A anggota himpunan real, kemudian A tidak boleh sama dengan 0, M anggota himpunan bilangan bulat, maka ini A pangkat negatif M sama dengan 1/, atau 1 per A pangkat M. Jadi bilangan yang negatif jadi yang positif. Atau dan ini ya, 1/, atau 1 per A pangkat min M, itu artinya A pangkat M. Jadi positif. Kebalikannya, ketika diketahui negatif, positifnya jadi 1/. Ketika diketahui 1/nya kok negatif, jadi bulat. Nah, bukti jika pada sifat 1 diambil N sama dengan min N, maka akan kita peroleh A pangkat M dikali pangkat min M sama dengan A. Kan ini perkalian ya, artinya dijumlah atau ditambah. Jadi A pangkat M plus min M. Nah, plus sama min jadinya min. Jadi A pangkat M min M. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke. Sedangkan ketika A pangkat M dikali 1/, A pangkat M itu sama dengan, ini kita kalikan. Perkalian ya. Ini kita kali. Jadinya A pangkat M per A pangkat M. Artinya sama dengan 1. Dengan A-nya tidak boleh 0. Jadi persamaan 1 dan 2, maka didapat A pangkat M itu sama dengan 1/, A pangkat M. A pangkat negatif M, saya ulang ya. A pangkat negatif M itu artinya sama dengan 1/, M pangkat M. A tidak boleh 0. Itu persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ditunjukkan, nah ini. Atau 1/, A pangkat min M sama dengan 1/1, atau 1 dibagi 1/, A pangkat M, artinya A pangkat M. Ini kita balik sebenarnya. Ketika kita balik jadinya 1 dikali A pangkat M per 1. Jadi tetap A pangkat M. Dengan A tidak sama dengan 0. Cukup paham ya? Oke, ini sifat-sifatnya bilangan berpangkat. Paham? Ya, kita ke contoh. Nyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif. Nah, yang pertama, A pangkat min 5. Itu artinya 1/, A pangkat 5 atau 1/, A pangkat 5. Yang nomor 2, 3K pangkat min 7 artinya 3/, K pangkat 7. Ini miliknya ini ya. Jangan diartikan 3K pangkat 7, tapi 3K pangkat min 7 artinya 3
per K pangkat 7. Paham ya? Mudah ya? Oke, contoh yang kedua. Nyatakan dalam bentuk pangkat bulat negatif. Nah, kita dibalik. Misalkan contoh yang ketiga, 1/A atau 1 per A pangkat 2. Itu artinya ketika kita jadikan negatif, A pangkat min 2. Kebalikannya dari atas itu. Kemudian 2 per B pangkat 3 artinya 2 kali B pangkat min 3. Cukup mudah ya? Ada pertanyaan ya? Oke, saya kira ini mudah. Berawalan nanti kita bisa banyak berlatih tentang pangkat, contoh-contoh lain. Ini contoh yang mudah. Cukup? Paham ya? Terima kasih. Sekian dari saya. Tunggu pertemuan selanjutnya kita bahas soal-soal berkaitan dengan pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.